Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang unik menurut saya. Kenapa unik? Karena cerita ini memotivasi anak muda untuk menuntut ilmu dan dekat dengan ulama. Sebelum kita masuk ke video lengkapnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hamli, NIM 20141300033, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas A, semester 1, mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Demikianlah perkenalan dari saya. Langsung saja kita ke cerita lengkapnya. Di sini saya akan menceritakan hikmah kehidupan dan kejadian yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Awal mulai kisah ini datang dari pemuda yang mengisi masa mudanya menjadi khalifah terbaik dan juga terkenal menjadi pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama selama hidupnya. Siapakah orangnya? Dia adalah Harun al-Rashid. Dia adalah salah satu tokoh besar umat Islam yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya. Harun al-Rashid adalah khalifah al-Mujahid. Harun al-Rashid rahimahullah, seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal ia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama. Dan keutamaan lainnya, mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembusan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibu Halakan berkata, Harun al-Rashid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani dan cerdas. Yang terkutip di Syiar A'lam Nubala Juz 7. Al-Rashid. Nasab dan kelahiran beliau, kunyahnya adalah Abu Zafar, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur. Abu Zafar Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraish Al-Hashimi Al-Abashi. Jadi beliau ini ialah seorang Quraisy, suatu kabilah dengan Nabi Muhammad dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdullah Muttalib radhiyallahu anhu. Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Kuyahjirin Kunyahya Umul Hadi. Sejak kecil Harun al-Rashid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikan sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Setelah itu, Harun Rashid menjabat menjadi khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir 194 Hijriah. Saat menjabat khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia berkunyah dan Abu Musa, namun orang-orang mengkunyahinya dengan Abu Zafar. Harun al-Rashid juga khalifah yang saleh. Khalifah Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya dalam Tarikhah Baghdad sebagai sahabat Harun, bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya.
Ia bersedekah dengan mendermakan 1.000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamaannya 100 ahli fikih dan anak-anak mereka yang ikut. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswa, dan yang lainnya, yang terkutip di Baghdad Bab Al-Ha'u. Al-Mashhudi mencatat tahun-tahun di mana Harun al-Rasyid menunaikan ibadah haji. Dari catatannya, Harun al-Rasyid berhaji pada tahun 170-an sampai 188 Hijriah. Az-Zahabi mengatakan dalam tarikahnya, di tahun 179 Harun al-Rasyid berumrah di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Arafah, yang terkutip di Siyar A'lam Nubala Juz 7 Al-Rasyid. Amalan Harun al-Rasyid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun al-Rasyid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Inilah gambaran kemuliaan, kemakmuran, dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun al-Rasyid rahimahullah. Beliau wafatnya Harun al-Rasyid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun jadi kenyataan saat al-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan. Setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Al-Rasyid memerintahkan pembantunya, "Datangkan padaku sewadah tanah di tempat ini." Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, Al-Rasyid mengatakan, "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya." Ia memerintahkan panggilan makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu ia meminta dibawa ke makamnya. "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam," kata Al-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian beliau rahimahullah wafat. Kejadian yang dapat kita ambil dari cerita Harun al-Rasyid adalah kewibawaannya, perhatian dengan ilmu dan ulama, dan kemuliaannya. Karena ialah salah satu tokoh besar umat yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawaannya. Adalah Khalifah al-Mujahid Harun al-Rasyid rahimahullah, seorang laki-laki mulia yang lagi-lagi dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam, orang kafir, dan yang membenci kaum muslimin. Sekali lagi kita ditipu dan dibuat buta akan sejarah kejayaan Islam itu sendiri. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk dan gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal dia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang muzahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu berhembusan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan pemabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibnu Khalakan berkata, Harun al-Rasyid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani, dan cerdas, yang terkutip di Siyar A'lam Nubala Juz 7 Al-Rasyid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau pelayan Rasulullah, menempati urutan ketiga dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang mana ia meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Maka beruntung mereka yang punya hubungan dekat dan banyak berinteraksi dengan ulama atau kiai, entah sebagai pembantu, sopir pribadi, sekretaris,
tukang cukur, sahabat dan sebagainya. Karena seperti kata Abu Darda, perumpamaan ulama itu tengah manusia lainnya adalah seperti bintang gemintang di langit yang menjadi petunjuk bagi mereka. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama itu sungguh pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi uang, dinar, dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Berapa ia yang mengambil ilmu ulama, ia telah mendapat bagian yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, yang pertama, kita punya pandangan hidup yang baik. Yang kedua, kita dapat meneladani pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, adanya para khalifah yang memotivasi para ilmuwan untuk melakukan kajian ilmiah. Dan yang keempat, adanya sikap bekerja sama antar sesama manusia dan saling toleran terhadap perbedaan agama. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan agama daripada mengutamakan kepentingan dunia. Demikian kisah Harun al-Rasyid. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu hanya dari diri saya pribadi, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.